dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Roh-roh lain kami ikat kuasanya di dalam nama Yesus. Kami siap membaca firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Ya, kita lihat Roma 16 ayat 25 sampai ayat 27. Roma pasal yang ke-16. Roma pasal 16 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Roma pasal yang ke-16. Dengan perikop segala kemuliaan bagi Allah, kita baca bersama-sama. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang dikumasurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia suatu-satunya Allah penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan di malam yang diberkati ini. Berbahagialah kita yang membaca dan terus merenungkan melakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di sini dengan perikop segala kemuliaan bagi Allah. Di sini kita melihat hal yang pertama, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu. Kemuliaan bagi Allah karena Dia yang menguatkan kita. Kemuliaan bagi Allah karena Dia yang melindungi kita. Kemuliaan bagi Allah karena Dia yang memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Jadi kita tidak bisa membanggakan diri kita. Kita tidak bisa menyombongkan diri kita. Dan firman Tuhan berkata, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu. Itulah yang membuat kita bersyukur di malam yang diberkati ini. Sekalipun ada banyak tantangan persoalan yang datang silih berganti dalam hidup kita. Sekalipun kita mengalami batuk, penyakit, panas. Tapi kita tetap bersyukur kepada Dia yang menguatkan kita. Sehingga kita masih duduk sampai malam ini. Kita masih bisa melaksanakan tugas kita hari lepas hari sepanjang hari ini. Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Itu semua hanya karena kasih sayang Tuhan. Maka Dia berkata, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasurkan. Jadi Injil yang dimasurkan itulah Dia yang menguatkan kita. Injil adalah kekuatan Allah. Jadi kalau kita dengar Injil semakin kuat. Amin, saudara. Makanya terus membaca firman Allah. Dan dalam firman Allah itu adalah berita Injil, berita kabar baik. Yang ketika kita dengar itu menguatkan kita dan memampukan kita untuk tetap melangkah dalam dunia yang fana ini. Maka Dia katakan, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu. Tidak ada yang bisa menguatkan kita selain Dia, Yesus Kristus yang diberitakan di seluruh dunia. Dan tanda-tanda zaman semakin nyata. Semua yang dibuatkan dalam Alkitab ini akan terus digenapi. Tidak ada orang yang bisa membantah apa yang sudah Tuhan katakan. Makanya hari-hari hidup kita ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak bosan-bosan kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun mama batuk-batuk, tapi masih mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Terlalu banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Makanya Dia berkata, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Hanya dalam Kristus semuanya itu rahasia dibukakan. Amin, saudara. Orang yang tidak percaya Yesus, rahasia Allah tidak akan dibukakan dalam hidupnya. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, rahasia itu dibukakan bagi setiap orang yang sungguh taruh harapan kepada Tuhan. Kita lihat dalam 1 Korintus 4 ayat 1. Orang-orang yang percaya Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Kita ini bukan orang-orang hebat. Amin. Bukan orang-orang yang luar biasa. Tapi Tuhan berkata di sini, demikian hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah.
Rahasia Allah itu hanya bisa disingkapkan ketika mereka yang percaya Tuhan Yesus. Mereka yang tidak percaya Yesus, rahasia itu tidak akan dibukakan. Orang mereka mau teriak-teriak, model apapun tidak akan dibukakan. Kecuali mereka yang percaya Yesus. Itu akan dibukakan rahasia Allah yang turun bagi mereka yang dikuasai oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak akan bisa mengerti. Amin, saudara. Makanya mari kita bersyukur buat hari ini. Waktu-waktu ini semakin dipercepat. Ya, waktu-waktu ini semakin singkat. Kita semua kita melihat keadaan dan situasi. Ya, orang-orang terus sibuk mencari kekayaan, sibuk mencari uang, saudara. Hanya untuk sesuap nasi, hanya untuk hidup sehari-hari. Tapi apakah yang kita bawa nanti kelak, nanti kita sampai kepada kekekalan setelah kita dipanggil pulang oleh Tuhan? Adakah kita membawa kebenaran itu? Sebab yang menyertai kita bukan harta. Yang menyertai kita bukan kekayaan uang, karena semua akan tinggal di lubang kubur. Tapi yang menyertai kita sampai kepada kekekalan adalah firman Allah dan kebenaran yang kita ikuti. Amin, saudara. Makanya malam ini kita bersyukur sebagai hamba-hamba Tuhan. Walaupun mama orang tidak sekolah teologi, tapi menjadi hamba Tuhan karena dikuasai oleh Roh Kudus. Bisa melayani kaum ibu, bisa melayani di persekutuan doa. Ini hanya karena kuasa Roh Kudus. Ia membukakan rahasia-rahasia Allah bagi mereka yang sungguh berlindung, yang sungguh berharap kepada Tuhan, yang sungguh taruh harapan kepada Tuhan. Amin. Makanya Efesus 1 ayat 9, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Hanya orang-orang yang dipilih Tuhan kehendak itu dinyatakan. Kalau mereka tidak dipilih oleh Kristus, kehendak Tuhan tidak dinyatakan dalam hidup mereka. Makanya kadang-kadang saya renungkan siapa saya. Amin, saudara. Siapa diri kita? Kita bukan orang-orang hebat sehingga Tuhan pilih kita, tidak. Kita punya latar belakang hidup yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Namun kalau kita masih berdiri dan menyampaikan firman Allah, berdiri memuji Allah, berdiri bersaksi tentang kemuliaan Tuhan, ini semua karena atas kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan masih percayakan pelayanan itu kepada saudara dan saya untuk bisa melayani Tuhan di hari-hari hidup ini. Sebab itu mari malam ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan yang luar biasa. Tuhan panggil kita dan menguatkan kita dan rencanakan dalam, Dia punya rencana boleh jadi dalam kehidupan kita. Kalau waktu ingat Tuhan pembaik, air mata ini tumpah tidak rasa. Karena tidak sanggup balas kebaikan Tuhan. Tapi di malam ini kita bersyukur siapa kita. Makanya Efesus 3 ayat 4, Efesus 3 ayat 4. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertian akan rahasia Kristus. Orang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, dia tidak akan mengerti tentang firman Allah. Sekalipun dia orang Kristen, sekalipun dia rajin gereja, dia tidak akan pernah mengerti tentang kehendak Allah. Karena hati dan pikirannya dibutahkan oleh ilah zaman. Amin. Tentang ilah zaman. Tapi ketika ilah zaman diangkat karena kuasa Roh Kudus turun mengurapi kita, maka dibilang kata, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertian akan rahasia Kristus. Jadi firman Tuhan tidak akan menjadi rahasia bagi mereka yang dipanggil di dalam Yesus Kristus Tuhan. Efesus 5 ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Amin. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Itu yang Tuhan lihat hari-hari. Bukan sekadar beribadah, tapi bagaimana membangun hubungan kita dengan Tuhan sebagai kepala gereja. Kita adalah tubuhnya. Bagaimana membangun hubungan kita dengan Tuhan hari lepas hari. Adakah itu adalah kesukaan kita? Orang-orang akhir ini kalau nonton sinetron bisa berjam-jam. Kadang saya lihat mereka sampai nangis, kadang-kadang sampai maki-maki di depan televisi karena nonton sinetron. Iya, saya lihat sampai mereka maki-maki karena emosi. Tapi membangun hubungan 2-3 menit tidak bisa dengan Tuhan. Tuhan kasih kita napas dengan gratis. Tuhan kasih kita kekuatan. Tuhan kasih kita kesehatan. Jadi mari kita bersyukur. Walaupun hanya 2-3 menit malam ini kita ada di kaki Tuhan. Dalam mesbah doa di tempat ini. Atau komsel di tempat ini.
Kita hanya bisa datang dan bersyukur kepada Tuhan yang baik. Amin. Kolose 1 ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Kepada mereka Allah mau, ya, Kolose 1 ayat 27, mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Orang tidak bisa dipenuhi dengan kemuliaan tanpa Yesus Kristus. Kemuliaan itu datang karena Yesus. Amin. Kemuliaan itu datang karena Yesus. Maka dikatakan kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Di antara bangsa-bangsa lainnya itu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Jadi karena Kristus ada di tengah-tengah kita, maka rahasia itu dinyatakan. Amin. Kalau Kristus tidak ada di tengah-tengah kita, gimana mau dinyatakan rahasia itu? Karena rahasia ini berabad-abad hanya bisa dibukakan apabila mereka percaya Yesus. Hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Jadi kalau kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan menggunakan akal kita. Dan kita tidak akan bisa memahami rahasia Allah. Rahasia Allah hanya bisa terjadi apabila kita berserah kepada Tuhan. Amin. Kita berserah kepada Tuhan yang luar biasa. Makanya hari-hari hidup ini sesibuk apapun kita, biarlah kita mau datang kepada Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat pertolongan Tuhan yang besar. Diberikan saudara dan saya napas dan hidup, kekuatan dan kesehatan kepada kita untuk bersyukur buat malam yang berkati ini. Kita kembali ke pembacaan kita tadi, Roma pasal 16. Kita masuk di hal yang kedua, ayat yang ke-26. Roma pasal yang ke-16 dari ayat yang ke-26. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah, yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Maka semuanya hanya kemuliaan bagi Allah karena iman. Amin. Tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Jadi hanya iman di dalam Kristus berkenan kepada Allah. Makanya iman itu sangat penting, di mana proses Tuhan membentuk kita supaya kita taat. Hari lepas hari kita mau taat kepada Kristus atau tidak. Amin. Kita taat kepada firman Tuhan atau tidak. Karena di situ dia katakan bahwa tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka. Hanya firman Allah yang bisa bimbing kita. Amin. Di luar firman Allah tidak bisa bimbing kita. Dunia menuju kejahatan. Hanya firman Allah yang bisa bimbing kita menuju kepada kebenaran dan kekekalan. Sebab di luar firman orang tidak akan bisa sampai kepada kekekalan. Amin. Sebab itu jangan tolak anugerah. Dia siap membimbing kita untuk taat di dalam iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Kristus. Makanya semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Semua hanya kemuliaan bagi Tuhan. Semuanya datang dari Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan. Ayat yang ke-27. Dan bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi dia satu-satunya Allah. Amin. Tidak ada Allah yang lain di kolong langit. Tidak ada Allah lain di dunia ini yang hidup dan berkuasa kecuali di dalam dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Di mana sekarang kita melihat kegerakan Roh Kudus terus bekerja di mana-mana untuk membawa orang menuju kepada pertobatan. Amin. Sebab itu mari bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak ada lain yang kita sembah selain dia bernama Yesus. Tidak ada yang lain. Allah yang lain selain dia bernama Kristus yang diurapi Tuhan. Ada banyak orang meninggalkan kasih karunia keselamatan Tuhan yang Tuhan berikan. Hanya karena pangkat dan kedudukan. Karena perkawinan dan sebagainya. Namun kita melihat di sini Yesus terlalu baik bagi kita semua. Amin. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh mendorong kita di malam yang indah ini. Supaya kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kita beribadah ini hanya untuk Tuhan.
Semuanya hanya untuk Tuhan. Karena semuanya berasal dari Tuhan. Hanya orang-orang yang rendah hati berkata semua kemuliaan bagi Tuhan. Tapi orang-orang yang sombong, dia merasa hebat, merasa dia kaya karena dia hebat, merasa dia punya uang karena dia hebat, merasa dia punya pangkat dan kedudukan karena dia hebat. Semuanya itu akan hilang lenyap. Amin, saudara. Tapi hari ini kita ada di sini karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menguasai